Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistiawati Official Fanpage. Hari ini saya berada di PP Suryanaga bersama dua orang dari perwakilan Suryanaga, yaitu Bapak Condro yang mewakili manajemen, kemudian ada Bapak Marsudi yang mewakili pelatih. Salah satu pelatih. Oke. Teman-teman, singkat cerita perjalanan saya ketika mengenal PB Suryanaga ini adalah menjawab kegelisahan ketika anak saya ini hobinya main game di handphone, Pak. Nah, ketika bermain game di HP tersebut cenderung sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, ketika urusan sekolah jadi kalah. Nah, ketika sosialisasi dengan teman-teman jadinya mereka tidak terbiasa. Nah, akhirnya saya sama istri ngobrol bareng. Enaknya kasih kesibukan apa ya? Nah, secara di kampung itu atau di lingkungan sekitar sepak bola kan biasa, gitu ya. Kemudian main sepeda, kemudian badminton biasanya sama saya atau sama keluarga. Nah, iseng-iseng saya search di Google. Nah, ternyata ada pelatihan bulu tangkis yang ada di halaman pertama, Pak. Yaitu yang muncul PB Suryanaga. Nah, ketika saya datang ke sini dan melihat bahwa ternyata ada anak-anak. Akhirnya tepat di bulan awal September, anak saya yang pertama cowok mendaftarkan ke PB Suryanaga, sekaligus menjawab kegelisahan saya, enaknya dikasih kesibukan apa ini. Nah, di podcast kali ini saya mewakili atau duduk sebagai orang tua yang sangat berterima kasih Pak sekali kepada PB Suryanaga yang sudah diberi waktu podcast. Oke. Perkenalan kita ke PB Suryanaga yang pertama boleh disampaikan Pak Condro, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Saya Condro Tamardi selaku mewakili manajemen PB Suryanaga di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3 nomor 68. Oke. Dan kemudian juga ada salah satu dari pelatih Suryanaga, silakan Pak Mat. Oke, selamat sore guys. Saya Marsudi, salah satu pelatih dari PB Suryanaga. Siap membantu Pak Ari dalam tanya jawab atau wawancara. Mantap. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke nonton video kita sampai selesai, jangan lupa subscribe channel saya, kemudian like dan share di akun medsos baik WA, Facebook dan lain-lain supaya video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Oke, awal mula saya kenal dengan PB Suryanaga kan ketika bulan September 2021 ya Pak. Ya. Nah, kemudian saya boleh tahu nih Pak, sejarah singkat tentang PB Suryanaga ini apa sih Pak? Ya. Kayak gimana nih Pak? Kan sudah lama ya. Ya. Dan banyak melahirkan atlet-atlet bulu tangkis berbakat yang punya prestasi secara nasional maupun internasional. Nah, ini kerennya PB Suryanaga nih. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Dari zaman tahun 1908 itu ada namanya perkumpulan olahraga. Perkumpulan olahraga waktu itu kalau nggak salah namanya Naga Kuning. Naga Kuning 1908 sebelum merdeka ya, jadi sebelum merdeka. Nah, kemudian 1908 itu terdiri dari ada mungkin ya, saya juga belum lahir. Oke. Jadi ada pengurus-pengurus ataupun orang-orang yang hobinya punya beberapa cabang. Oke. Kemudian dia berkumpul di suatu tempat namanya waktu itu kalau salah Pasar Besar Wetan gitu. Pasar Besar. Dekatnya Jagalan. Dekatnya Tugu Pahlawan ya, Surabaya Utara ya. Surabaya Utara. Oke. Jadi di situ ada beberapa cabang olahraga yang di dalam sana. Salah satunya bulu tangkis, kemudian tenis meja, angkat besi, kemudian barongsai di sana itu ada. Gitu. Jadi tidak cuma bulu tangkis doang ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Catur juga Oke, ada. catur juga ada. Nah, Oke. jadi dari situ di Suryanaga sendiri itu bulu tangkis itu kita ada 2 line aja waktu itu. 2 lapangan. Oke. Nah, kemudian karena perkembangannya Suryanaga bagus, banyak ya murid-murid yang daftar. Oke. Nah, di situ kemudian karena tempatnya sangat terbatas karena 2 line, akhirnya Pak Yakob
kebetulan ketua umum kita Oke. sekarang ini, Iya. Pak Yakob Rusdianto, beliaunya berusaha untuk mencari tempat lagi yang lebih luas gitu. Oke, yang lebih Lebih layak. layak Oke. untuk latihan juga supaya atlet-atletnya tambah banyak dan juga perkembangan bulu tangkis Suranaga ini tambah moncer gitu. Oke. Jadi dan Pak Yakob dengan ya kegigihannya ya Ulet ya Pak ya. uletannya akhirnya sampai dia mendapatkan daerah di Dharma Wisata ini dari bantuan-bantuan beberapa Oke. perusahaan. Oke, relasi-relasi Pak Yakob. Ya relasi-relasi Pak Yakobnya. Oke. Nah, akhirnya ini terwujud tahun 90. Tahun 1990. Tahun 90, ya. Oke. Jadi kita punya 5 land yang kemudian juga ada asrama. Oke. Jadi kita akhirnya bisa berkembang. Dan ini Jadi akan 30 tahun ya di sini ya Pak ya. ya 30 tahun. 30 tahun dan kita pun cukup mulai menanjak dengan Oke. adanya gedung ini karena juga ada sponsor yang Sponsor. membantu gitu. Oke. Yaitu akhirnya terjadi sampai sekarang ini Oke. untuk bulu tangkis. Oh, mantap. Jadi teman-teman mungkin yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik mungkin tidak asing dengan PB Suryanaga, betul ya Pak ya? Iya. Nah, karena PB Suryanaga ini didirikan 1908 dan sampai dengan 1990 akhirnya membuka gor lagi Bulu betul ya, tangkis Pak ya? khusus bulu Khusus tangkis. bulu tangkis, Bulu khusus tangkis. bulu tangkis tahun 90. Iya. Oke, dan itu tidak 2 line, tapi 5 line, 5 line. atau 5 lapangan. 5 line. Jadi lebih banyak menerima banyak murid, betul Pak ya? Betul. Nah, sampai dengan hari ini pun nama PB Suryanaga masih tetap konsisten. Nah, Betul. walaupun naik turun, tapi paling tidak orang tahunya PB Masih Suryanaga tahu, masih badminton. tahu. Dan badminton itu tahunya ya PB Suryanaga, Ya. gitu Pak ya. Wih, mantap nih. Pak Yakob ini kalau boleh tahu masuk di Suryanaga sejak kapan? Oh, beliaunya ini waktu di sana itu juga sebagai atlet ya waktu kecil. Oke, seperti atlet. Ya sekitar tahun 69 atau gitu. Oke, sudah lama jadinya. Jadi Pak, sudah ya? lama beliaunya waktu Sudah lama. atlet itu Iya, 68. mantap. Jadi kemudian karena beliaunya cinta bulu tangkis, Oke. ya akhirnya memang nggak apa itu Iya. sudah cinta itu dia Passionnya, passionnya passionnya. bulu tangkis, berusaha untuk Ah. mengembangkan terus gitu. Oke, jadi dia saking cintanya dengan bulu tangkis akhirnya ingin membuat regenerasi bulu tangkis khususnya Surabaya ini terus berjalan. Betul. Oke. Dan beliaunya pun sempat juga ketua PBSI Jatim 2 periode. Oke. Ketua PBSI Jatim, Iya, kalau boleh tahu iya. tahun berapa ya, Pak? Itu kalau nggak salah 2005 2005, sampai 2015. 2015. Jadi Iya. sekarang pengurusan baru ya jadi. Iya, yang Pengurusan standar baru. Oke, keren nih, mantap. Jadi PB Suryanaga ini diisi oleh orang-orang yang dulunya berangkat dari bulu tangkis. Iya, Betul, Pak, dari ya? atlet, dari atlet. Dari atlet bulu tangkis. Nah, Jadi betul. bukan orang di luar bulu tangkis. Enggak. Nah, termasuk Pak Condro selaku manajer ini boleh tahu masuknya kapan Pak di Suryanaga? Kalau saya sih waktu atlet tahun 80-an saya di pasar besar sana. Oke, sempat jadi atlet Atlet. PB Suryanaga. Iya. Oke, keren. Atlet. Tapi saya berangkatnya waktu itu sudah umur 14. Agak telat. ya? Agak telat. Agak telat. Iya. Mantap. Tapi karena memang seneng ya Senang. akhirnya kita ya Oke. berusaha untuk membantu untuk mengembangkan bulu tangkis Suranaganya. Khususnya Suryanaga. Iya, Suryanaga. Oke, kemudian karir manajemen Pak Condro ini sebelum di Suryanaga apa nih Pak? Enggak, kan saya juga sempat diminta itu Pak Yakob untuk membantu di Gor Sudirman Gor Sudirman di itu dekatnya Galaxy Mall. Surabaya juga. Surabaya. Oke, Dekatnya Galaxy Mall. betul betul. Galaxy Mall 3 sebelumnya. Oke, Nah itu juga 10 tahun saya pegang itu. 10 tahun di Iya. Gor Sudirman. Iya. Dan Bulu tangkis ya? bulu tangkis dan Oke. juga saya sempat jadi pengurus di PBSI Jawa Timur juga. Oke, Pak Condro selain menjadi manajer di Gor Sudirman pada waktu Iya. itu, beliau juga menjadi pengurus PBSI Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Posisinya boleh tahu seperti apa? Waktu pertama mungkin sarana prasarana ya. Oke, khusus sarana prasarana ya. Ya waktu periode pertama kedua ya Oke, bendaharanya. udah ada. Terus